Ada rahmat, yakni kemudahan, pilihan, dan keluasan bagi umat dalam berbeda pendapatnya para imam yang berdasar ilmu. Ya, ini tentu tak seperti sengketa awam, ya, yang tak berdasar ilmu, namun hawa nafsu, yang diikuti ta'assub dan tak sudi mendengar, ya, yang diisi bertengkar dan enggan belajar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal a'mal. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wassahbihi wattabi'ina lahum bi ihsani ila akhiril ayyam. Asabiku semua dimuliakan Allah. Namanya Atha ibni Abi Rabbah. Hitam kulitnya dan pendek tubuhnya. Jika berkendara, bagolnya tampak pelana. Pernah beliau menempuh perjalanan dari Mekah ke Syam untuk menjumpai Khalifah Hisam ibn Abdul Malik, menyampaikan hajat kaum muslimin dari ahli bait Rasulullah SAW, penduduk Haramain, tentara di perbatasan, hingga ahlu zimmah, lalu pulang setelah semua dipenuhi tanpa meminum seteguk air pun di istana khalifah. Azabiku semua, pada masanya beliaulah imam Masjidil Haram, yang bahkan Sayyidina Ibnu Abbas dan Sayyidina Ibnu Umar jika diminta fatwa di Mekah akan berkata, bagaimana kalian bertanya padaku padahal di antara kalian ada Atha bin Abi Rabbah. Tapi Imam Atha punya satu pendapat fikih yang ditanggapi miring. Adalah beliau menyatakan bahwa melempar jumrah pada hari tasyrik waktunya afdol sejak pagi hari. Ya, sabiku semua, ini menabrak pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa ia hanya afdol seba'da matahari lingsir, bergeser setelah tengah hari. Pendapat beliau dikecam, sabiku semua. Dikatakan bahwa Rasulullah SAW dan semua Khulafaur Rasyidin saja, ya, ketika memimpin haji melempar jumrah hanya setelah zawalus syams. Ya. Dari mana Imam Atha mengambil pendapat yang bid'ah dan ganjil itu? Beliau menyatakan bahwa pada saat haji wada, Rasulullah SAW menanti para sahabat berkumpul, baru mencontohkan manasik yang benar. Mereka semua baru tiba di sisi beliau ketika mentari lingsir. Andai para sahabat telah berhimpun sejak pagi, tentu beliau telah melempar sejak pagi pula. Tapi pengandaian ini tidak dapat dijadikan sandaran, ya, sanggah para pengkritiknya. Inilah qaul beliau yang selama 13 abad jadi pembicaraan para fuqaha dan tidak diambil para ahli hadis. Tapi pendapat Imam Atha akhirnya menemukan tempat dan waktu yang tepat. Kapan itu? Pada tahun 1990-an. Ketika jumlah jamaah haji berlipat dan jamarat kian padat. Bahaya yang timbul dari berkumpulnya jutaan manusia mencari waktu afdol setelah zuhur memaksa para ulama membahas ulang hal ini. Alhamdulillah, Simpul Lajnah Da'imah lil Buhus wal Ifta, lembaga fatwa kerajaan Saudi Arabia, ada pendapat Imam Atha ibn Abi Rabbah. Dengannya jadwal dapat disusun sejak pagi agar desak-desakan dapat diminimalisasi. Syariat dan fikih menjaga jiwa manusia. Ya, sahabat semua dimuliakan Allah, yang ganjil selama berabad-abad menjadi jalan keluar di suatu masa. Ya. Fikih artinya pemahaman. Maka ia adalah pertemuan antara teks syariat dengan kondisi manusia yang diijtihadkan para fuqaha. Ya.
Perbedaan dalam fikih nyaris niscaya, kata Dr. Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Sebab sifat bahasa Arab yang lafaznya mustarak, ya, perbedaan tingkat keilmuan para ulama, hingga perbedaan tempat dan zaman di mana mereka hidup. Ya. Fiqh, ujar Al-Alamah Syekh Wahbah Az-Zuhaili, adalah khazanah, perbendaharaan, dan sarwah, kekayaan. Imam Muhammad bin Hussein Asy-Syafi'i, mufti Damaskus pada masanya, menulis sebuah risalah berjudul Rahmatun lil Ummah fi Ikhtilafil A'immah. Ada rahmat, yakni kemudahan, pilihan, dan keluasan bagi umat dalam berbeda pendapatnya para imam yang berdasar ilmu. Ya, ini tentu tak seperti sengketa awam, ya, yang tak berdasar ilmu, namun hawa nafsu, yang diikuti ta'assub dan tak sudi mendengar, ya, yang diisi bertengkar dan enggan belajar. Ya, semua sebagai penutup, ada kisah dari Imam Abu Hanifah saat menunaikan manasik. Beliau bertanya kepada seorang tukang cukur, "Berapa ongkosnya?" Dia menjawab, "Duduklah, jamaah haji tak ada tarik khususnya." Imam Abu Hanifah duduk, ya, sekenannya, ya, sekenannya. Tiba-tiba tukang cukur itu mengarahkannya, "Hadapkan wajahmu ke arah kiblat." Beliau lalu memiringkan kepala, menyerahkan sisi kiri rambutnya, ya, untuk dicukur. "Berikan bagian kananmu dulu," tegur si tukang cukur. Saat mulai mencukur, ya, dia pun berkata, "Hai hamba Allah, kenapa kau diam? Bertakbirlah." Imam Abu Hanifah pun bertakbir. Ya, selesai cukur dan membayar upahnya, dia pun berlalu hendak pergi. "Mau kemana, hai hamba Allah?" "Ambil kendaraan," jawab sang imam. "Kerjakan sholat sunnah 2 rakaat dulu, baru kemudian pergilah," perintahnya. Ya, sahabatku semua, Imam Abu Hanifah merasa sangat malu, sekaligus takjub, ya, akan ilmu sang tukang cukur. Beliau pun bertanya, dari manakah dia mendapat tata cara tahallul seperti itu? "Aku melihat apa, ya, Ibn Abi Rabah melakukannya," ya, jawabnya. "Lalu kusuruh orang-orang mengamalkannya." Nah, Masya Allah. Asabi semua, apakah yang dicontohkan oleh Imam Apo dan diajarkan si tukang cukur pada Imam Abu Hanifah ini bid'ah? Jawabnya jelas. Ya. Maka oleh dari itu, mari tak henti mengaji. Sebab pada ilmu Allah Subhanahu wa taala seharusnya kita punya haus tak bertepi. Ya, sabi semua, jangan berhenti untuk belajar. Jangan berhenti untuk menuntut ilmu. Jangan berhenti, ya, untuk perbanyak referensi. Jangan berhenti untuk berburu. Ya, sabi semua, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi, ya, lihatlah, ya, apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi. Padahal apa yang beliau lakukan itu, yang dilakukan oleh Imam Alto itu sempat dikecam, ya, sempat dilarang. Karena Rasulullah SAW, ya, menurut ulama fuqaha, ya, tak pernah mencontohkannya. Tapi Imam apa punya pandangan sendiri. Ya, setelah itu, setelah zaman berubah, ya, pendapat Imam Alto itu pun dipakai. Nah, jadi sahabatku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi, jangan pernah berhenti belajar, perbanyak guru, itu terpenting, terkhususnya sanad keilmuan kita. Ya, ya, setidaknya dengan kita perbanyak guru, ya, perbanyak literatur, perbanyak referensi, ya, menambah wawasan kita. Jadi ketika kita mendengar suatu perbedaan pendapat, ya, kita biasa saja, ya, karena ya wawasan kita sudah bertambah.
Saya pikir semua dimuliakan Allah, mungkin itu Bapak disampaikan. Sekiranya video bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahualam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.